Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sub Kelompok 2 Angkatan 30 Kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Afif Diwahyudi, Sadat Hidayah, dan saya Muhammad Furqon ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang isu kontemporer. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat untuk dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor internal maupun eksternal. Secara umum, isu dapat diartikan sebagai kejadian atau fenomena yang diartikan sebagai masalah. Isu muncul sebagai akibat dari fenomena yang sedang terjadi saat ini dan merupakan bahan yang layak untuk didiskusikan. Isu dibagi menjadi tiga, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Saya akan menjelaskan apa saja isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, korupsi, dengan contoh kasus PT Timah Tbk senilai 271 triliun. Yang kedua, narkoba, dengan contoh kasus banyaknya kalangan artis yang terjerat dengan kasus narkoba, contoh Virgon dan Ahmad Jhoni. Yang ketiga, terorisme dan radikalisme, dengan contoh kasus banyaknya percobaan bom bunuh diri dan banyak bermunculan pasangan LGBT. Yang keempat, ada money laundering, dengan contoh kasus penyerobotan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau. Yang kelima, proxy war, yaitu dengan contoh kasus munculnya gerakan separatisme Komite Nasional Papua Barat. Yang keenam, ada mass communication, yaitu banyak bermunculan hoax dan cybercrime di Indonesia. Dan yang terakhir yang akan kami bahas yaitu permasalahan ketimpangan sosial dan kemiskinan. Latar belakang kami mengambil isu ketimpangan sosial dan kemiskinan adalah masalah besar suatu negara yang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Kemudian ada pembahasan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua hal besar yang terjadi di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, di mana sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan kooperatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Dan ada juga memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Penyebab kemiskinan yaitu penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin, namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Kemudian ada penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Kemudian ada penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir ada penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Kemudian dampak kemiskinan yaitu meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus anak yang putus sekolah, bermunculannya masalah tentang kesehatan, meningkatnya tindak kriminal yang terjadi di masyarakat, angka kematian semakin meningkat, serta konflik di masyarakat akan bermunculan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.
Dalam sistem kapitalis yang berlaku di Indonesia, penetapan pajak pendapatan atau penghasilan merupakan solusi untuk mengurangi terjadinya ketimpangan dengan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi. Sebaliknya, subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Seperti inilah sistem atau cara pengenaan pajak kepada para wajib pajak yang terjadi dalam sistem kapitalis di Indonesia ini. Itu yang pertama pajak progresif, kedua pajak degresif, yang ketiga pajak proporsional. Lalu secara lebih rinci, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sektor pertanian. Yang kedua, pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara lebih baik. Dan terakhir, pembangunan infrastruktur. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yaitu kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial menjadi sebab utama keluarnya bangsa Indonesia dari filsafat Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan, maka pemerintah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi tersembunyi, termasuk dalamnya UKM dan sektor informal, untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.